Orang hanya menentukan progres suksesnya mereka hanya dari berat badan. Padahal kita tahu bahwa berat badan itu literally sebenarnya kayak kita melawan gravitasi bumi. Banyak sekali mama-mama datang ke saya ketika mereka sudah punya anak, which is saya nggak bilang itu kasep atau terlambat ya, tetapi alangkah baiknya. Ketika sebelum punya anak, jadi waktu gadis kita sudah start. Dan hamil kita juga sudah start. Otomatis nanti return kembali lagi ke pre-baby weight-nya itu akan lebih gampang. Sebenarnya kemampuan core rehab-mu seberapa? Jadi otomatis yang pertama, weight loss itu akan mengikuti. Hai kawan Merdeka, senang sekali berjumpa kembali di Glam Talk bersama dengan saya Ricky Giovano. Dan seperti biasa di Glam Talk kali ini kita selalu punya obrolan yang seru karena kita akan menghadirkan expert-expert yang kalau udah di bidangnya ini udah nggak bisa diragukan lagi kalau di Glam Talk ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal postnatal effective weight loss barengan sama Coach Abed. Beliau ini adalah seorang strength and conditioning coach, performance nutritionist, and body transformation specialist. Kita akan langsung sapa Coach Abed. Oke. Gimana kabar Coach? Baik. Baik ya, luar biasa di tengah pandemi masih sesibuk yang dulu-dulu kan? Ya, cuman sekarang mungkin lebih secara modalitasnya beda ya. Kalau dulu mungkin banyak repot event offline, kalau sekarang juga sudah mulai larinya ke arah digital atau online. Hari ini kan kita ngomongin soal postnatal effective weight loss. Yes. Ini nggak jauh-jauh soal gimana coach ini selalu akan diserbu sama ibu-ibu. Betul. Yang habis melahirkan kepengen badannya balik lagi gitu. Yes, ya. Nah, apa yang coach bisa lakukan untuk menjawab keinginan mereka? Jadi sebenarnya kalau diserbu ibu-ibu sudah bukan suatu hal yang luar biasa. Karena dari dulu 80% klienku mostly dari mama-mama. Nah, kalau dibilang kita bisa ngelakuin apa buat mereka, pertanyaan saya selalu mereka starting point-nya dari mana? Nah, karena rata-rata kebanyakan dari mereka ini mereka mulai startingnya ketika mereka sudah punya anak. Which is pastinya sudah akan beda dengan orang-orang atau cewek ini yang sudah latihan sebelum punya anak. Itu pasti beda. Jadi otomatis kita starting mulai dari pembenaran dari mindset mereka dulu. Starting point mereka dulu. Maksudnya apa? Kalau kita mau mama-mama, anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu sudah pasti semuanya beda. Nah, otomatis itu kita harus tahu dulu. Kemudian delivery-nya seperti apa? Ya kan, dia sesar atau normal. Nah, kemudian juga yang lainnya juga kita harus tanya historinya dia seperti apa. Dia punya medical condition atau tidak. Kemudian juga umur juga pengaruh dan segala macamnya. Otomatis itu yang harus kita gali dulu. Dari situ kita baru tahu sebenarnya mereka mau apa. Tapi kalau secara singkat sendiri coach, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh orang-orang? Mungkin banyak yang masih awam ya tentang weight loss program. Ini apa yang harus benar-benar jadi concernnya mereka dalam menjalankan weight loss program? Concern yang paling penting yang pertama adalah yang saya selalu tekankan pada semua klien saya adalah Anda harus paham bedanya antara weight loss dengan fat loss. Karena dua hal ini adalah serupa tapi tak sama. Ya kan, karena fat loss belum tentu weight loss. Tetapi fat loss sudah pasti weight loss. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, otomatis juga dari assessment pasti juga beda. Jadi kalau di Indonesia mungkin ini suatu hal yang baru. Contohnya misalnya salah satu klien saya dulu di Jerman, dia ada memang pelvic floor physiotherapy yang datang ke rumah. Kalau di Indonesia itu suatu hal yang tabu. Jadi otomatis kita harus ngeceknya dari posisi kondisi DR-nya dulu. Nah, DR ini yang disebut dengan diastasis recti ini beda. Jadi maksudnya apa sih DR ini? DR ini adalah kondisi di mana pasca melahirkan, otomatis kan dia kan ngembang expand. Nah, ketika dia expand, itu pasti dia kan kerasa gelambir. Biasanya kalau pasca melahirkan kerasa perutnya gelambir. Nah, sudah diet, sudah olahraga keras, tapi perutnya masih kerasa gelambir. Nah, otomatis ini kita perlu tekankan bahwa DR adalah suatu hal yang normal. Dan rata-rata olahraga yang mereka lakukan itu sudah salah dari awal. Kepingin langsung baliknya return to exercise-nya sama dengan kayak mereka sebelum punya anak, which is nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua juga ngecek assessment. Ternyata kalau ada DR-nya, otomatis kita punya splitting the gap. Itu bisa dicek sendiri by the way di rumah. Nah, dari situ kita tahu sebenarnya kemampuan core rehab-mu seberapa. Jadi otomatis yang pertama, weight loss itu akan mengikuti. Kita mengembalikan fungsinya dulu, baru kita ngomongin dari sisi weight loss-nya dulu. Apalagi kalau hanya patokannya hanya weight loss doang, ini yang biasanya nanti jadinya mutung atau berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena sudah merasa aku sudah begini begitu tapi ternyata nggak ada hasilnya. Jadi bukan hanya kita menjalankan weight loss programnya, tapi kalau mindsetnya nggak dipakai, berarti akan salah tujuan pada akhirnya. Betul. Tapi kalau misalkan saya mau tahu tentang durasi sebenarnya kalau mama-mama yang habis melahirkan begitu, untuk weight loss program
itu idealnya sampai berapa lama? Bilang ideal, saya nggak pernah ngomong tentang ideal ya, karena ideal ini selalu kita ngomong konteksnya. Maksudnya konteks ini siapa? Kita ngomongin siapa dulu, ya kan? Makanya saya tadi sudah bilang di awal bahwa anak pertama, anak kedua, anak ketiga beda. Umur dan segala macam, physical activity, stress, sleep quality dan segala macam yang efek. Tapi idealnya biasanya kurang lebih sekitar 3 bulan, 3 sampai 4 bulan itu biasanya sudah akan ada perubahan. Nah, dengan catatan merekanya ini secara anunya normal ya. Kalau dia untuk sesar, biasanya minimal dia baru mulai melakukan program atau olahraga kembali dengan intensitas yang rendah itu kurang lebih 8 minggu dengan clearance dari dokter. Tidak ada yang instan kecuali ini kayaknya, Coach. Yes, oh iya. Tapi kalau mau ngasih pemahaman ke kawan merdeka mungkin yang sekarang kondisinya mungkin sudah hamil, terus habis gitu, wah ini kayaknya setelah ini saya harus weight loss program setelah kelahiran anak saya. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bukan berarti Anda hamil terus kemudian Anda kayak orang cacat nggak bisa ngapa-ngapain. Ini karena kadang banyak sekali masih jumpai stigma-stigma terutama di Asia bahwa kalau hamil itu jangan begini, jangan begitu. Betul. Ya kan, kemudian jangan berolahraga berat-berat dan segala macam. Padahal kalau memang dia sebelumnya sudah aktif, tidak ada alasan untuk bagi dia untuk tidak melanjutkan olahraga. Cuman intensitas dan frekuensinya disesuaikan. Nah, kedua adalah banyak sekali mama-mama datang ke saya ketika mereka sudah punya anak, which is saya nggak bilang itu kasep atau terlambat ya, tetapi alangkah baiknya ketika sebelum punya anak, jadi waktu gadis kita sudah start dan hamil kita juga sudah start, otomatis nanti return kembali lagi ke pre-baby weight-nya itu akan lebih gampang. Ini yang menurutku juga kalau ada satu pesan adalah starting sekarang. Kenapa? Karena wanita itu ibaratnya semua wanita mengalami menopause. Pertanyaan tinggal masalah kapan, betul? Sekarang itu ada yang namanya sudah early premenopause. Saya punya klien dari temannya klien saya ini umur 43 sudah menopause, Pak. Itu menurutku yang berarti nggak sehat ini. Usia kepala 4 dia sudah menopause. Makanya caranya bagaimana? Kamu menabung dulu sebanyak mungkin ketika kamu sebelum masuk menopause supaya nanti menopausnya nggak bermasalah. Berarti sebenarnya poinnya adalah kalau memang bisa dimulai dari sekarang, mulai dari sekarang. Why not? Iya. Tapi nggak ada kata terlambat kan, Coach ya? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, meskipun ini misalkan kawan merdeka, wah saya sudah punya anak 2 ini hamil ketiga. Bisa dimulai dari sekarang. Bisa dimulai dari sekarang. Sekarang saya mau tahu tentang fokusnya, Coach. Yes. Banyak orang yang fokusnya mungkin ya itu tadi sih, balik lagi ke mentalitas begitu ya kan, mikir antara weight loss sama fat loss. Gitu kan? Nah, fokusnya orang weight loss itu di poin apa, Coach? Nah, orang hanya menentukan progres suksesnya mereka hanya dari berat badan. Padahal kita tahu bahwa berat badan itu literally sebenarnya kayak kita melawan gravitasi bumi. Betul. Sesederhana itu. Dia nggak bisa ngomong tentang tingkat stresmu, which is kalau new mom atau mama baru, itu pasti stresnya tinggi, tidur kurang, makan kadang nggak jangkep, ya kan? Dan segala macamnya, stres pasti tinggi. Nah, inilah kenapa memiliki hanya target weight loss doang ketika di awal pasca persalinan itu adalah sangat salah. Makanya paling penting sebenarnya kita mau dalam konteksnya mindset ini harus dirubah dulu. Nah, dan memang mindset ini nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Butuh edukasi yang terus-menerus. Nah, otomatis kita harus menyadarkan kepada mereka bahwa ya sekarang secara kondisi fisiologimu sudah sekarang berubah. Ini yang kita harus pahami dulu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mama-mama yang sedang menjalankan weight loss? That's a really good question. Jadi kalau kita mau dalam konteks konsistensi, kita nggak usah ngomongin tentang fancy program, kita nggak usah ngomongin tentang fancy diet. Kenapa? Karena yang paling susah adalah untuk menjaga konsistensi. Dan itu dialami oleh semua orang. Dan tidak terkecuali saya. Jadi otomatis sebenarnya kalau kita kepingin memang konsistensi, otomatis kita harus mulai dari starting with the small things first. Jadi suatu hal yang sederhana, low hanging fruit saya bilangnya, yang Anda bisa lakukan di dalam konteksnya kehidupan Anda sesuai dengan siapa yang menjalani. Jadi kenapa? Karena banyak mama kepingin gini, tiba-tiba dia langsung mendadak kepingin langsung olahraga keras seminggu 3-4 kali dari nggak pernah olahraga loh ya. Dan dia baru punya anak. Dia langsung nggak makan nasi, nggak makan malam, nggak makan ini, nggak makan itu, nah masuk. Ataupun ikut program-program tertentu yang menawarkan berat badan instan turun. Nah, ini yang menurutku juga menjadi sangat berbahaya. Ini yang perlu kita edukasikan. Jadi apa yang membuat seseorang itu gagal? Ya karena yang pertama konsistensi. Tadi ya kan. Terus nggak fokusnya orang terhadap apa yang mau dicapai begitu ya kan. Betul. Nah, tapi gini, saya tuh pernah ada beberapa kasus gitu ya, Coach ya. Ada temen gitu ya. Kelihatannya dia tuh kurusan.
tapi begitu timbang, loh naik. Ya. Tapi badan kelihatan kurus ya, Coach? Ya. Itu tuh kenapa ya? Jadi gini, paling gampang gini, kita tahu kalau emang kita secara terukur progres, ini kebetulan suatu hal yang baru fresh. Jadi 2 hari yang lalu salah satu klien saya chatting, dia bilangnya, aku ini stres, Coach. Loh, apa kok stres? Secara measurement oke, jadi before afternya dia menuju baik. Secara measurement ukuran semuanya mengecil, tapi berat badannya dia naik. Nah, kalau dari sisi saya makanya berarti secara mentalitas mindsetnya dia hanya ngomongin tentang weight loss. Padahal sebenarnya yang harus semua cewek fokusin adalah fat loss, bukan weight loss. Nah, otomatis serasa dari massa lebih berat karena macam-macam faktornya. Faktor-faktor tentang pencernaan, karbohidrat intake, jadi intake karbohidrat semakin banyak, itu tubuhmu mengikat air lebih banyak. Makanya kenapa kayak diet keto itu satu hal yang dalam pengertian masih sekarang masih disukai. Kenapa? Karena penurunannya cepat secara massa doang. Bukan secara lemak. Makanya apa yang kamu pikirkan itu, yang kamu lihat itu banyak yang seperti itu. Dan ketika kita hanya patokannya hanya ke weight loss doang, ini yang menurutku jadi bahaya. Yes. Balik lagi ke mental. Tapi mungkin Coach bisa kasih tips ke kawan Merdeka mungkin yang sekarang mungkin akan menjalankan atau mungkin yang sedang menjalankan weight loss program gitu. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka konsumsi, dan apa yang butuh mereka tanamkan dalam mindsetnya mereka? Yang pertama adalah tidak ada instan. Word having itu doesn't come easy. Suatu hal yang memang sifatnya permanen itu nggak mungkin cepat. Nggak mungkin, ya kan? Kecuali Roro Jonggrang cepat. Makanya. Jadi kemudian kalau kita mau starting pointnya dari mana? Starting pointnya kalau misalnya Anda barusan aja melahirkan, otomatis carilah memang yang low impact dulu. Jadi beberapa konteks seperti berjalan kaki. Panjangkan durasinya dulu, fokus ke durasi, baru kemudian perlahan meningkatkan intensitas. Kenapa? Karena nanti problemnya nanti biasanya nggak sekarang. Bisa jadi nggak masalah dengan segala macam, tetapi usia 40 ke atas seperti mayoritas klien saya, mereka biasanya ke saya dengan kasarannya dengan penurunan fungsi. Lutut sakit, pelvic sakit, DN-nya tidak tutup. Nah, kadang dia merasa latihan perut setiap hari dengan harapan perutnya cepat kempes. Nggak bisa. Tidak berlaku seperti itu. Jadi fokuslah kepada kondisinya, memperbaiki cara core rehab-nya dulu nih. Kenapa? Karena otomatis core rehab ini yang penting. Jadi karena banyak sekali komplainan masuk ke saya. Loh, saya sudah diet, saya sudah olahraga, tapi kenapa perut saya masih jemblung? Kemudian masih low energi dan segala. Itu sebenarnya adalah suatu hal yang salah. Tetapi kita tidak tahu kita harus mulai dari mana. Jadi paling penting adalah mengedukasi diri sendiri. Mengedukasi diri dengan cara apa? Dengan cara lihat dari sumber informasi yang tepat. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di era sosial media, era memang digital teknologi, yang informasi terlalu banyak sehingga kita jadi bingung mana yang benar. Nah, ini memang makanya juga ini adalah salah satu juga thank you juga diundang untuk ngomongin ini. Kenapa? Karena menurutku sumber-sumber tentang pasca melahirin diet dan training ini masih cukup nggak banyak. Nah, kasarnya ini yang menurutku juga kita penting. Assessment diri sendiri dulu penting. Postur secara statik, jadi secara samping tampak depan, samping belakang, DR ini perlu dicek juga. Breathing, pernapasan. Kenapa pernapasan menjadi penting? Bayangin kita satu hari kita napas 20.000 kali. Pernapasan nggak beres, segala sesuatunya pasti nggak beres. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian dari fungsinya baru benar, baru kita mau secara looks. Jangan estetik baru functionality, functionality baru estetik. Berarti estetik sebenarnya adalah mengikuti usaha kita yang sudah kita lakukan sebenarnya, Coach ya. Kalau kita ngomong secara estetik aja, percayalah, kamu nggak akan pernah puas. Tetapi nantinya 5-10 tahun ke depan nanti datang dengan keluhan yang menurutku akan lebih berbahaya lagi. Masalah low back pain, sakit cedera pinggang, kemudian sakit lutut, pelvic sakit, kemudian kami saya contoh paling gampang, dysfunctional contohnya seperti apa? Anda melompat, Anda tidak bisa nahan kencing. Nah, Anda tidak bisa. Sebenarnya ada permasalahan dengan pelvic floor, PF. Nah, PF ini harus dikuati. Kalau mungkin orang Indonesia bingung, PF itu apa? PF itu kayak senam kegel. Tapi PF training, pelvic floor training yang benar itu more than just kegel. Kalau yang di Indonesia masih jarang. Dari itu kawan Merdeka sekarang mungkin udah dengar sedikit edukasi gitu ya dari Coach Abed. Tapi sekarang kita ke profilingnya Coach Abed gitu ya. Mungkin ada kawan Merdeka yang sudah kenal dengan beliau, ada yang mungkin belum kenal dengan beliau. Nah, Coach, sebenarnya kalau Coach Abed ini spesialisasinya di bidang yang seperti apa? Saya pribadi spesialisasinya kalau dibilang saya orang yang sangat suka edukasi ya. Jadi otomatis saya juga cari digging on the rabbit hole. Jadi otomatis kalau dibilang spesialis terus terang jawabnya agak bingung. Jadi saya sekarang sudah punya hampir total 24 sertifikasi
Dan juga kalau bilang spesialisnya apa, saya lebih ke rehab. Saya juga Australian Rehab Educator untuk Indonesia. Jadi salah satu representatifnya kita Australia untuk di sini rehab trainer. Dan juga pre and postnatal. Ini yang banyak saya fokusin sekarang. Tapi juga secara gen pop klien kayak yang weight loss itu juga masih punya kurang lebih kayak gitu. Jadi spesialis saya lebih ke sana. Mungkin biar lebih jelas gitu ya kawan Merdeka yang kepengen tahu tips-tips dari Coach Abed, terus mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Coach Abed, mungkin bisa ke mana, Coach? Paling gampang ya ke Instagram. Untuk sekarang ya ke @abedfitcoach, ABED FIT coach. Abed Fit Coach. Dicari, silahkan di follow karena di sana juga mungkin banyak kegiatan ya, Coach ya. Yes. Banyak tips-tips juga yang mungkin akan diberikan sama Coach Abed gitu. DM aja nanti akan direspon sama Coach Abed. Coach Abed, terima kasih banyak. Thank you. Kita minggu depan akan masih ketemu lagi ngobrolin hal-hal yang lain. Yang pasti pokoknya sehat terus, Coach. Ya, thank you. Oke, kawan Merdeka, jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel Merdeka FM di Merdeka Spasi FM karena Glam Talk masih akan hadir bersama Coach Abed minggu depan. Bersama saya Ricky Giovano, sampai jumpa di Glam Talk selanjutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.